nostalgia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Mensiana Pemubaya, dengan NIM terakhir 014 dan bersama teman saya Regina Olo dengan NIM 2019-016-007. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Regina. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai laporan kunjungan UMKM. Nah teman-teman, UMKM pertama yang kami kunjungi yaitu ada UMKM Warmindo Juara Kota. Nama usaha yaitu Warmindo Juara Kota. Riwayat singkat, nama usaha ini termotivasi dari kejuaraan di mana dari pemilik usaha ini menang dari juara kota pada lomba festival makanan, sehingga diberi nama Warmindo Juara Kota. Warung ini didirikan pada tahun 2019. Di warung ini menyediakan makanan dan minuman dan lebih dominan pada ayam geprek. Yang berikut ada manajemen SDM. Warmindo Juara Kota ini memiliki 7 karyawan dan Warmindo ini buka selama 24 jam. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Warmindo berada di pusat keramaian dan dekat dengan kampus UST, yaitu dekat pada Fakultas Teknik, dan memiliki harga dari 12.000 sampai dengan 15.000. Dan untuk komposisi bahan baku yang digunakan aman bagi kesehatan dan ada menu favorit yaitu ayam geprek. Untuk kelemahan, sejauh perkembangan belum ada kelemahan yang ditemukan, di mana Warmindo ini selalu ramai dan banyak pengunjung dan lebih banyak konsep yang didapatkan dari jualan online. Peluang atau kesempatan yaitu tempatnya bersih, nyaman, dan luas. Pelayanannya sangat baik dan juga free wifi, sehingga banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas sambil makan di warung Warmindo ini. Yang berikut ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini masih diatur sendiri oleh pemilik Warmindo, tanpa perantara karyawan. Sebelum masa pandemi, Warmindo ini mempunyai banyak pelanggan. Yang berikut ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dilakukan secara online dan offline. Manajemen pemasaran online lewat aplikasi Grab, Gojek, dan juga Shopee Food. Sedangkan manajemen pemasaran secara offline melalui take away atau mengambil langsung. Dan bisa juga untuk makan langsung di warung tersebut. UMKM yang kedua yang kami kunjungi yaitu ada UMKM Sambal Jos. Nama usaha Sambal Jos Bu Yeni. Riwayat singkat, usaha ini dibangun berawal dari menjual pecel lele dan banyak konsumen meminta untuk membuat sambal tersendiri, sehingga pemilik usaha termotivasi membuat sambal dari bahan mentah yang diolah sendiri atau diproduksi langsung dan akhirnya diberi nama usaha Sambal Jos. Untuk analisis SWOT yang pertama ada kekuatan, pekerjaannya tidak sulit, harga terjangkau dan aman bagi kesehatan, tanpa bahan penambah rasa, pengawet dan pewarna buatan karena berasal dari buah yang segar. Yang kedua ada kelemahan, saingan dalam bisnis cukup banyak, pegawainya kurang dan produknya tidak tahan lama. Yang ketiga ada kesempatan, lokasi bersih dan nyaman, banyak konsumen yang datang untuk membeli dan tingkat peminat cukup tinggi. Yang keempat ada ancaman, persaingan dengan pedagang lain dan mengalami di masa pandemi ini. Yang berikut manajemen keuangannya diolah sendiri, untuk manajemen produksi diproduksi sendiri, manajemen SDM belum ada karyawan, dan juga untuk manajemen pemasarannya melalui offline dan juga online. Yang berikut ada UMKM yang ketiga yang kami kunjungi, yaitu ada UMKM Cemilan Bu Sofi, yang akan dijelaskan oleh Mbak Mensiana. Terima kasih Mbak. Yang selanjutnya itu UMKM Cemilan Bu Sofi. Cemilan Bu Sofi, yang ada pun riwayat singkatnya yaitu usaha Ibu Sofi sudah dimulai pada tahun 1090-an. Usaha ini bertujuan dimulai dari jualan kelontong dan mengalami kemajuan. Akan tetapi, usaha ini terbentur karena ngontrak dan kontrakan itu habis bertepatan juga pada tahun itu. Sehingga pada saat itu juga Bu Sofi termotivasi untuk memulai usaha baru,
yaitu dengan membuka usaha berbagai macam cemilan. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan. Tempatnya bersih dan nyaman, sumber daya manusia memadai, banyaknya orang yang menyukai cemilan tersebut, rasanya enak, harganya terjangkau, dan selalu mengutamakan kualitas dari produk. Yang kedua yaitu kelemahan. Saingan dalam bisnis cukup banyak dan belum adanya pemasaran secara online. Yang ketiga yaitu peluang atau kesempatan. Banyak konsumen yang datang untuk membeli, mendapatkan laba yang menguntungkan, dan tingkat peminat cukup tinggi, produk yang dimiliki berkualitas. Yang keempat yaitu ada ancaman, di mana persaingan dengan pedagang lain, dan pada saat hari besar seperti Lebaran mengalami sedikit penurunan, dan manajemen keuangan Ibu Sofi kurang bagus. Nah, di sini ada pun paparan tentang manajemen keuangan. Pada saat masa pandemi COVID-19, cemilan Bu Sofi mengalami peningkatan. Yang selanjutnya ada pun manajemen produksi. Manajemen produksi cemilan Bu Sofi yaitu masih mengambil barang langsung ke tempat pembuatannya yang kemudian dijual kembali. Yang selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia cemilan Bu Sofi sendiri memiliki 6 orang karyawan dan jam kerja dimulai jam 8 sampai jam 21 malam. Adapun manajemen pemasaran, pemasarannya masih bersifat offline, di mana pembeli mendatangi ke tempat Ibu Sofi dan belum ada pemasaran via online. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Regina. Nah, teman-teman, ini merupakan dokumentasi dari puding Sasuka yang akan kami buat. Di sini kami mempunyai visi dan misi dan juga tujuan. Yang pertama visi. Visi kami yaitu untuk mengembangkan dan memperluas usaha puding Sasuka dengan sebaik mungkin serta menjadikan puding Sasuka sebagai cemilan kekinian yang memiliki ciri khas tersendiri dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Misi kami yaitu yang pertama, mengenalkan puding Sasuka sebagai salah satu cemilan di lingkungan sekitar Umbul Harjo dan Mergangsang. Yang kedua, melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada setiap rasa dan topping dari puding Sasuka. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan serta permintaan dan kepuasan pelanggan. Tujuan dari kami melakukan produk ini yaitu yang pertama, melakukan inovasi-inovasi dengan varian rasa puding yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, menciptakan produk dengan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, memuaskan dan memenuhi permintaan konsumen. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Yang berikut akan dijelaskan oleh Mbak Mensiana. Yang selanjutnya adalah tentang puding. Nah, puding sendiri adalah sejenis makanan yang terbuat dari pati yang diolah dengan cara merebus maupun kukus, sehingga menghasilkan gel dengan tekstur yang lembut dan juga merupakan salah satu nama untuk berbagai hidangan penutup yang biasanya memiliki rasa manis maupun gurih. Puding agar-agar biasanya selalu dihidangkan menggunakan fla. Dengan adanya inovasi baru, tepung puding instan ini sangat memudahkan orang membuat puding karena hanya dengan mencampur tepung agar-agar dan Nutrijel dengan air panas. Puding sudah dapat
Yang Nah, di berikut sini ada, pun ada kandungannya. silakan dilanjutkan, Mbak. Baik. Kandungan nutrisi pada puding umumnya terdiri dari lemak, mineral, kalsium, dan zat besi. Mineral dan kalsium memang sangat penting, yaitu menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh dan bermanfaat dalam memaksimalkan pembentukan sel dan menjaga kesehatan. Selanjutnya akan jelaskan Regina. Yang berikut ada manfaat, yaitu yang pertama dapat melancarkan pencernaan, yang kedua mencegah kanker dan kardiovaskular, yang ketiga merupakan makanan diet, dan yang keempat makanan penutup. Yang berikut ada business planning. Yang pertama yaitu ada personal selling. Nah, proses personal selling telah kami lakukan dengan memberikan informasi secara langsung kepada teman-teman di sekitar Umbul Harjo dan Mergangsa agar membelikan produk yang kami jalankan. Yang berikut melalui online, kami mempromosikan produk kami melalui media online yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Yang berikut ada biaya pengeluaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Mensiana. Ya, yang selanjutnya itu ada biaya pengeluaran, di mana di sini di dalam tabel sudah tertera dengan kebutuhan, jumlah, harga, dan total. Jadi di sini yang kami butuhkan itu tepung agar-agar, Nutrijel, gula pasir, plastik bening. Nah, tepung agar-agar ini dengan jumlah 6 bungkus, Nutrijel juga 6 bungkus, dan gula pasir 1 kg, dan plastik bening 1 pak. Nah, dengan harga yang tertera, sehingga ditotalkan menjadi Rp52.700. Yang berikut ada keuntungan dari pemasaran. Yang pertama, keuntungan melalui personal selling kami dapat 20.000, keuntungan melalui live TikTok kami dapat 10.000, keuntungan melalui WhatsApp yaitu kami share di grup dan juga kami share di WhatsApp story itu kami dapat 50.000, dan yang berikut keuntungan melalui Instagram yaitu di Instagram story kami dapat 30.000. Selanjutnya ada pemasukan. Yang pertama, pada proses penjualan ini kami menjual produk kami dengan jumlah 50 bungkus. Setiap bungkusan dengan harga 2.000 dan semua produk terjual habis sehingga pemasukan yang kami peroleh yaitu sebesar Rp100.000. Untuk pembagian tugas dalam usaha puding Sasuka yaitu yang pertama, tugas Mensiana. Yang pertama dia mengelola keuangan, yang kedua menyiapkan alat dan bahan, yang ketiga membuat puding Sasuka, yang keempat mengantar pesanan. Dan juga yang berikut ada tugas saya. Yang pertama bertugas untuk pemasaran, yang kedua menyiapkan alat dan bahan, yang ketiga membuat puding Sasuka, yang keempat mengantar pesanan. Teman-teman, berikut dokumentasi pemasaran, yaitu yang pertama dokumentasi pemasaran melalui live TikTok, yang kedua melalui WhatsApp Story, dan yang ketiga melalui Instagram Story. Berikut ada dokumentasi dari konsumen. Nah, teman-teman, demikian teman-teman, sekian dari presentasi kami. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.